Ya, ada dari Batu, dari Bu Darmeneli dari Pontianak, Bu Eli dari Bandar Lampung, dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, ada Bu Sinta dari Sintang, ada Bu Amelia dari Kediri, Bu Uti dari Jombang, Bu Ritma dari Palangkaraya, Bu Eli dari Bandar Lampung, Bu Afrilia dari Batu, Nurul dari Mojokerto. Ada yang dari Blitar, Bu Wiwi, selamat datang. Dari Bandar Lampung mau sholat isya, silakan. Di Palangkaraya sudah bisa tadi ya, jam 7 kurang sudah bisa. Ada yang dari Magetan juga, Bu Jati, dari Jombang, Bu Fitri. Dari Nganjuk, Bu Romlah, Bu Siti Romlah. Dari Karanganyar, dari Makassar, Mbak Windy dari Karanganyar, Solo. Alhamdulillah ya, sudah semakin banyak yang hadir, sudah 64. Kapasitas Zoom kali ini hanya 100. Jadi siapa yang cepat, dia yang dapat ya. Semangat untuk thalabul ilmi, semangat untuk belajar. 3 menit lagi kita tunggu beberapa teman kita, mudah-mudahan segera menyusul. Sebagian tempat masih sholat ya. Ya, dari Batu banyak juga ya. Dari Bengkulu, Bu Efriani Susanti. Dari Bali ada juga Bu Yani, Masya Allah. Ya, teman-teman nanti yang tidak berhalangan mungkin bisa sambil dibuka kameranya ya, sehingga kita bisa lebih berinteraksi. Kak Ngora mungkin juga akan lebih bersemangat ketika teman-teman membuka kamera. Ya, Kak Ica dari Surabaya. Wah, Masya Allah, ini dari Taiwan sudah hadir ya. Yang di Taiwan sudah menyempatkan untuk hadir, ini luar biasa. Bukan hanya dari Sabang sampai Merauke ini ya. Sudah lintas negara. Nah, Bu Aisyah, semangat nih yang dari Kalteng juga hadir ya. Satu menit lagi dari Nganjuk juga ada. Selamat datang semuanya. Nah, dari Jember Hadiroh. Siap. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillah Ayah Bunda, teman-teman semuanya berbahagia sekali di malam hari ini. Spirit time kita lain daripada yang lain, gitu ya. Pembicara kita hari ini luar biasa. Kita nanti akan mendapatkan ilmu yang insya Allah banyak berkah dan bermanfaat. Malam ini jumlah pengunjung room ini sudah 78 ya. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah dan umul kitab surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Mohon izin, perkenalkan saya Konita, supervisor di Sigma Daya Insani, Komunitas Berkah Mulia. Mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar bersama dengan Kak Mora dengan tema yang sangat spesial. Temanya adalah berkisah semudah air mengalir. Nah, air mengalirnya dari mana ini ya? Nanti kita akan belajar banyak tentang berkisah ya. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan biodata. Tak kenal maka kenalan, gitu ya. Kak Mora dipanggil Kak ya. Biasanya penutur kisah itu dipanggil Kak ya. Jadi awet muda terus. Di sini ada Kak Ritma juga dari Palangkaraya ya, biasa juga berkisah. Mudah-mudahan bisa sharing. Dan pasti ayah bunda semuanya ya, banyak juga yang saya tidak mengenal penutur kisah dari daerah yang lainnya. Ya, Kak Mora, nama lengkapnya adalah Dewi Mora Rizkiana, STP, SPD AUD, ya, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Kalau STP apa? Sarjana Teknologi Pertanian. Masya Allah, kurang lebih kita sama ya. Saya nyebrangnya juga sama. Saya dulu dari pertanian akhirnya nyangkut ke PAUD juga. Di Jember tapi saya dulu. Ya, Kak Mora ini seorang istri dari 3 bocah. Nah, belum disebut nih bocahnya, nanti Kak Mora yang cerita ya, bocahnya umur berapa saja. Beliau adalah seorang pengasuh di Raudatul Atfal Baitul Mukminin Muslimat 17 Gunung Rejo yang juga mendapat tugas sebagai kepala RA. Masya Allah. Beliau juga ketua KKG RA Korwil 1 Kabupaten Malang. Kabupaten Malang ini sangat luas loh ya, berapa kecamatan ya, nanti Bunda cerita. Beliau juga asesor Ban PAUD dan PNF Jawa Timur, Masya Allah. Ketua Harian PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia, Malang Raya. Beliau juga pengisi acara radio anak di RRI Pro 1 Malang, gelombang 91,5 FM bersama PPMI Malang Raya. Nanti mungkin biodatanya bisa di-share ya, sehingga teman-teman bisa mengikuti acara di radio ini. Dan beliau adalah pegiat medsos yang luar biasa. Seluruh media sosial beliau ada, gitu ya. Beliau punya Facebook dengan nama Dewi Mora Rizkiana. Beliau juga punya IG @kakmora_berkisah. Beliau juga punya Twitter @mora_rizkian. Beliau juga Pinterest Kak Mora. Nomor WA pastinya ada ya. 085 7018 790. Beliau juga penulis di blog, punya blog juga ya. Blognya www.kakmora.com. Ada lagi satu lagi, bundamora blogspot.com. YouTube-nya juga beliau punya, Mora Riz. Nanti kita lihat, di share aja ya nanti ya, seperti itu. Oke, tidak berpanjang kata, silahkan Kak Mora, waktu sepenuhnya untuk Kak Mora. Monggo. Masya Allah, suara saya terdengar Ustazah? Terdengar. Oh iya, oke baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya.
Sangat senang sekali diberi kesempatan bersua dengan orang-orang yang hebat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati para pegiat literasi di Berkah Mulia yang luar biasa. Terus juga hari ini saya sebenarnya keder nih lihatnya, wah ini banyak senior saya ternyata. Iya, tapi karena sudah dikasih amanah bahwa Kak Mora ngisi aja, oke, insya Allah gitu ya. Jadi izinkan saya berbagi sedikit apa yang saya bisa, karena saya juga masih terus belajar. Dan sepertinya kalau mengingat Bunda Konita ini kayaknya kita pernah ketemu di tahun 2004 mungkin ya. Kapan itu ya? Mungkin waktu Bunda masih di itu mana Bangil. Iya. Bunda pernah di Bangil. Ya, iya. Saya dulu pernah di Al-Uswah Bangil. Oh, Masya Allah, saya sama Bu Fitri sempat itu di Al-Uswah Singosari, tapi saya kembali ke desa. Iya, Masya Allah. Iya. Dulu sering ketemuan kalau di Singosari ya. Iya, betul sekali. Dan ada juga saudara-saudara saya dari PPMI yang ternyata gabung, PPMI Surabaya, ada Kak Ica, ada beberapa juga, Masya Allah. Jadi sebenarnya saya ini kalau di sini nguyai segoro. Tapi saya yakin sekalipun mungkin nanti ada banyak yang, saya udah pernah gitu, semoga ada insight-insight baru buat teman-teman, buat para pejuang literasi, sehingga mendapatkan sesuatu dan pada akhirnya menjadi bersemangat untuk berkisah buat siapapun di sekitar kita, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Itu berikutnya langsung saja ya, kita akan bersama-sama mengulas apa sih berkisah semudah air mengalir gitu ya. Biasanya kalau misalkan sering kali kita ngomong, saya tuh nggak pinter ngomong, saya nggak pinter berkisah, saya tuh nggak punya bakat gitu ya. Padahal sejujurnya kalau diawali gitu ya, awalnya saya adalah orang yang sangat pemalu gitu ya, nggak pinter ngomong gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang, masa sih Kak Mora itu orang yang nggak bisa ngomong dulu? Saya orang yang nggak bisa ngomong sebenarnya. Terus kenapa bisa ngomong? Karena cinta sama anak-anak. Itulah yang memaksa saya pada akhirnya saya bisa ngomong kemana-mana karena anak-anak. Saya belajar dari mereka untuk mengelola rasa malu dan mengelola rasa takut. Itu sebenarnya. Jadi guru saya itu sebenarnya anak-anak gitu ya. Terus kemudian kalau tadi sudah dibacakan ya kurikulum vitae saya, bisa nanti dicek gitu ya. Ada satu hal ketika saya perjalanan dari 2004. Nah, 2004 ini ketemu sama Bu Konita. Kalau nggak salah itu saya pernah bercerita di depan anaknya Bu Konita yang kecil itu, yang laki-laki siapa? Fauzan apa siapa ya namanya? Ya, oh, Masya Allah, saya masih ingat. Itu adalah pernah waktu itu, insya Allah mungkin habis ba'da sholat apa gitu ya, Masya Allah. Nah, itu yang membuat saya, berarti aku bisa ya bawa ke kelas gitu ya. Terus kemudian ternyata ketika tampil di hadapan anak-anak itu kita harus jadi sempurna, enggak harus. Tapi ketika kita tampilkan yang terbaik gitu ya, ketika kita tampil dengan hati gitu ya, terbaik kan pasti pakai hati gitu ya. Di setiap aksi kita itu ternyata itu yang sangat-sangat diingat sama anak-anak. Dan kemudian ketika 2004 itu saya menemukan anak-anak saya di RA Baitul Mukminin ketika saya bercerita setiap hari loh ya. Jadi untuk waktu itu untuk mengasah. Jadi saya ketika bilang aku ki pemalu. Jadi kalau misalkan lihat 2011 saya pertama kali upload video YouTube itu jelek banget. Jadi tapi ketika teman-teman bertanya, Kak Mora kok sekarang, saya kasih link saya yang paling jelek. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang sekarang kenapa bagus ya? Karena kita ngasah setiap waktu, kita ngasah setiap ada kesempatan, setiap ada hal yang membuat kita harus berbagi sama anak-anak atau sama teman, itu insya Allah disitulah kesempatan kita untuk mengasah diri. Jadi kalau sekarang semakin bagus ya karena sekali lagi jam tayang gitu ya. Oke. Berikutnya kalau misalkan sosial media saya selalu pakai nama asli ya. Kenapa nama asli? Karena mudah ditemukan gitu ya. Dan saya orangnya nggak mau basa-basi. Gitu. Setelah sekian waktu, kalau dulu
lebih milih sembunyi ya. Nah, kemudian kalau sekarang kita ngomong nih ya, apa sih berkisah gitu ya. Berkisah itu kalau kita lihat di KBBI itu kita bercerita tentang gitu ya. Kalau misalkan gini, aku nggak bisa berkisah. Nah, kalau misalkan begitu, tapi saya yakin setiap muslim pasti ingin mengisahkan, bercerita tentang kekasih kita gitu ya. Siapa? Ya Rasulullah. Jadi setidaknya ada apa ya, yang ingin kita sampaikan betapa Rasulullah itu luar biasa, betapa Rasulullah itu dengan apa sifat-sifatnya yang mulia, yang harus kita teladani dengan segala macam kisah di sekitar anak-anak gitu ya. Dan sementara kalau misalkan anak-anak ingin kita tegur itu ketika mereka ditegur istilahnya akan ada denial gitu ya, ada penyangkalan. Tapi kalau kita menceritakan misalkan gitu ya, menceritakan apa yang terjadi dengan versi yang lebih halus, itu mereka sudah merasa ditegur sendiri gitu ya. Oh jadi kalau tadi aku mukul teman itu berarti nggak boleh ya ketika kita bercerita tentang mengisahkan anak yang dipukul begini-begini dan kemudian itu kan istilahnya bercerita tentang maunya apa gitu ya, maunya apa gitu. Berarti ada tujuannya gitu ya. Nah, terus kemudian kisah sendiri itu apa? Nah, kalau kita misalnya ngomong tentang kisah sendiri itu, maka cerita tentang kejadian atau riwayat sebagainya dalam kehidupan seseorang dan sebagainya. Jadi, kalau kita ngomong kisah, maka kisah ini ada riwayatnya. Riwayat itu yang di bold line gitu ya. Nah, kenapa di bold line? Karena kalau misalkan ada riwayat, berarti ketika kita menelisik, kalau ketika kita mulai meneliti lebih jauh, berarti ada orangnya gitu. Jadi kalau misalkan ada orangnya, terus kemudian ada tokohnya real, nggak goro gitu ya. Anak-anak itu bisa gitu ya. Anaknya bilang, oh berarti ada ya. Kalau misalkan kita kisahkan kita orang Indonesia, kita kenalkan tentang Presiden Soekarno ya, pastinya yang kita kenalkan yang positif-positif gitu ya. Jadi setiap sisi kehidupan seseorang, setiap sisi kehidupan tokoh itu bisa diceritakan, bisa dikisahkan ke anak-anak itu ambil sisi-sisi positif. Karena kita mau menebar virus positif kan dengan berkisah itu. Nah itu. Terus kemudian kejadiannya apa yang diambil? Nah yang membuat misalkan Presiden Soekarno itu adalah seorang literat gitu ya, orang yang sangat suka baca buku, bahkan ketika beliau dibuang diasingkan gitu. Yang pertama kali dibawa adalah buku gitu ya. Berarti apa? Nah, ini yang kita jadikan virus kebaikan untuk anak-anak gitu. Terus kemudian, nah kalau misalkan apa itu kisah? Nah, kita ngomong tentang etimologis nih gitu ya. Kisah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikuti jejak atau juga berita yang berurutan. Nah, kalau misalkan seperti itu, ketika kita mengisahkan sesuatu, kita tarik aja ya, pasti kita inginkan anak-anak mengikuti apa yang kita ceritakan. Ketika kita menceritakan tokoh Rasulullah, maka harapan kita ya anak-anak meneladani beliau kan gitu ya. Terus kemudian ketika anak-anak tahu oh ternyata perjalanan Rasulullah seperti ini. Oh setidaknya aku bisa seperti ini dan lain sebagainya. Itu tanpa kita minta ketika anak mendengarkan, menyimak, dia sudah punya sesuatu yang terekam dan pada suatu ketika bisa dipanggil. Terus kemudian di sini kita ngomong ada banyak di dalam Al-Quran tuh ayat-ayat yang menyebutkan tentang berkisah gitu ya. Seperti salah satunya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Jadi kalau kita sesungguhnya pada kisah-kisah itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal gitu ya. Dulu sebenarnya ketika saya belum benar-benar apa ya istilahnya saya harus berkisah gitu. Belum itu ada teman saya seorang non muslim gitu ya. Dia selalu saja nyindir saya. Jadi kalau misalkan ngomong gitu, Mora kok afala tatakilun gitu ya, afala takilun, afala tatafakarun gitu. Aduh, aku ini kalau dia aja berani apa ya membaca, kenapa saya enggak gitu ya. Jadi akhirnya saya mulai membaca gitu ya. Terus kemudian setelah membaca, kemudian kenapa harus dikisahkan gitu. Kalau anak gitu ya, pertama kali yang berfungsi itu katanya adalah pendengaran gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita gali lagi ke sejarah, maka salah satu cara Rasulullah mendidik para sahabat adalah dengan berkisah. Sebagaimana ketika para sahabat
ujung putus asa, di ujung rasa lelah, di ujung istilahnya kok berat sekali gitu ya ketika mengikuti Rasulullah dalam dakwah gitu ya. Ada penguatan-penguatan, ada kisah-kisah yang disampaikan Rasulullah sehingga kemudian para sahabat kembali bangkit semangatnya gitu. Terus kemudian kayak manfaat gitu ya. Manfaatnya apa? Banyak sekali. Banyak banget gitu ya. Salah satunya menanamkan nilai-nilai dan karakter mulia. Nah, kalau misalkan kita menanamkan karakter dan nilai-nilai mulia itu, ketika kita berkisah, anak tahu kok. Tanpa kita sebutkan bahwa Rasulullah itu baik, gitu ya. Anak-anak sudah bisa menilai bahwa Rasulullah itu baik. Tanpa kita sebutkan bahwa Abu Jahal, gitu ya, ketika menghina Rasulullah, itu anak-anak sudah tahu bahwa, oh, itu nggak bagus gitu. Aku nggak mau jadi orang yang suka menghina orang lain, misalnya seperti itu. Terus kemudian, jadi banyak sekali gitu ya, tanpa harus ini loh Rasulullah itu baik loh gitu, enggak seperti itu. Jadi ketika kita menceritakan bahwa hal-hal yang paling saya sukai adalah hal-hal yang sangat sederhana tentang kisah misalkan ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, karena ini masih apa ya, masih ada apa hawa-hawanya gitu ya. Jadi ketika pulang terus kemudian Rasulullah setelah selesai sholat di Ka'bah, kemudian Abu Jahal datang. Ini ada di Muhammad Teladanku jilid 5 gitu ya. Terus kemudian di sana dikatakan bahwa Abu Jahal tertawa dan berkata, apa yang hendak kau sampaikan? Kamu berkata bahwa kamu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam satu malam. Apakah kamu berani mengatakan hal itu di hadapan seluruh kaum Quraisy? Nabi Muhammad mengiyakan. Maka segera saja Abu Jahal mengutus semua orang untuk berkumpul di hadapan Rasulullah di depan Ka'bah. Dan sekali lagi Rasulullah diminta menceritakan bahwa beliau semalam telah melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, kalau misalkan seperti ini, ketika kita itu adalah referensi gitu ya, referensi. Terus kemudian ketika kita berkisah, maka ada boleh dikasih bumbu sedikit selama itu bukan yang dibumbuin Rasulullah ya. Maksudnya dialognya gitu ya. Jadi kalau misalnya, memangnya Muhammad mau cerita apa? Oh, iya, apa yang hendak disampaikannya? Lagi-lagi bikin heboh. Dan kemudian setelah semua berkumpul, Rasulullah pun menceritakan kembali kisah perjalanannya dalam satu malam dengan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Banyak sekali orang-orang yang kemudian beramai-ramai untuk mengomentarinya, gitu ya. Terus ketika itu disampaikan, ternyata salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar kemudian berdiri dan membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Nah, sejak saat itu Abu Bakar pun tersemat di belakangnya sebagai as-siddiq. Nah, itu ilustrasi gitu ya ketika kita ngomong di hadapan anak-anak. Terus kemudian dengan begitu anak-anak tahu, oh ternyata orang sombong itu gaya bicaranya begitu ya, gitu ya. Terus ada orang, oh orang yang tawadhu misalnya seperti apa. Nah ini adalah karakter-karakter suara yang bisa dikenali anak hanya dengan mendengar gitu ya. Terus kemudian ketika anak mendengarkan maka dia mampu menyimak apa? Menyimak cerita. Ketika caranya bagaimana di cerita kita bisa tanyakan apa yang mereka dapatkan. Nah, kemudian ketika berikutnya adalah mendorong kreativitas dan imajinasi. Ini yang beberapa kali ketika saya ngomong di depan anak-anak ketika mengkisahkan Isra Mi'raj gitu ya. Mereka bilang Buruk itu sama nggak sama Pegasus gitu. Wow, keren gitu ya. Pegasusnya udah kena duluan gitu ya. Akhirnya saya bilang bahwa ada di dalam riwayat itu bahwa buruk itu serupa kuda, tapi bukan kuda, tapi memiliki sayap. Anaknya ngotot, Pegasus dong. Gitu. Wah, kalau seperti itu
imajinasi orang tuh masing-masing, tapi serupa kuda. Dan nah ini yang kadang-kadang masih apa ya istilahnya perlu diskusi banyak gitu ya sama para pegiat literasi yang luar biasa gitu ya. Jadi apakah anak-anak imajinasinya salah? Enggak. Bagaimana kita membuat mereka istilahnya kembali ke riwayat yang sesungguhnya gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan ketika mendengarkan kisah, maka anak-anak itu menajamkan daya ingat gitu ya. Seperti misalkan ketika anak-anak dikasih cerita tentang ini ya, teka-teki misalnya. Ada seorang laki-laki sedang mengendalikan kudanya dengan tarikan yang sangat kencang. Namun, segera saja kudanya jatuh tersungkur. Dia sedang mengejar Muhammad dan sahabatnya yang tengah hijrah dari Mekah. Dia ingin mendapatkan hadiah yang luar biasa. Hadiah itu adalah 100 ekor onta. Siapakah laki-laki penunggang kuda itu? Nah, seperti ini. Kalau misalkan anak-anak sudah sering mendengar cerita, kalau anak-anak sudah sering membaca gitu ya, itu sangat mudah sekali untuk menggali gitu ya. Terus kemudian kita lanjutkan ketika memperluas wawasan dan cara pandang seperti apa? Dilanjutkan aja. Jadi kalau misalkan cerita tadi, oh ternyata ketika kudanya tersungkur, kemudian dibantu oleh Rasulullah, Suraqah berjanji. Nah, Suraqah nih ya ceritanya ya. Suraqah berjanji untuk kembali ke Mekah. Namun, dia masih tergoda, balik lagi sampai pada akhirnya dia benar-benar kembali ke Mekah. Dan di akhirnya nanti Suraqah akan memeluk agama Islam. Nah, ini kan panjang gitu ya. Oh, berarti ada proses ya orang kalau misalkan ini bisa kok anak-anak itu bisa diajak diskusi ketika kita berkisah, terus kemudian ketika kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga mereka kemudian bisa menjawab sesuai dengan apa yang mereka tahu, apa yang mereka alami gitu ya. Terus seperti itu. Terus kemudian memudahkan proses belajar mengajar. Banyak di antara kita, jangankan anak-anak saya sendiri, ketika diingatkan mungkin kalau misalkan Kak Mora itu salah gitu ya. Oh, oke gitu ya. Kalau sudah gede kayak gini mungkin ya masih bisa gitu. Tapi kalau misalkan di guru sudah salah begini dan begitu, nah itu yang kadang-kadang membuat kita merasa wah gimana ya gitu. Nah, kalau anak-anak ketika proses belajar mengajar gitu ya, kita kisahkan seperti kisah ketika Hasan dan Husain menegur orang kurang sempurna saat wudhu gitu ya. Nah, dari sana kita bisa memberikan dialog-dialog yang membangun anak bahwa oh ternyata berwudu itu begini caranya gitu. Itu kan kemudian bisa kita tarik ke sekarang gitu ya. Seperti anak-anak tepuk air wudu. Nah, itu bisa. Jadi untuk apa? Untuk mengingat kembali urutan-urutan bagaimana wudu dilaksanakan gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan ngomong lagi tentang meningkatkan keterampilan berkomunikasi, banyak anak-anak ketika mendengar terus kemudian bisa cerita sendiri dengan gaya bahasa mereka masing-masing. Nah, kemudian ketika membantu menghadapi situasi sulit seperti apa? Nah, ini banyak sekali ya, banyak sekali kisahnya dari teman-teman bahwa anak-anak itu bisa menyimpulkan dengan gaya bahasa mereka dan pastinya yang terakhir adalah hiburan. Nah, kemudian apakah sama kisah dan dongeng? Satu hal yang membuat saya selalu merasa bertanggung jawab gitu ya, meluruskan bahwa dalam beberapa event dan salah satunya yang membuat saya merasa wow gitu ya, itu ada seorang guru bertanya, Kak Mora, saya punya anak didik ketika dia bercerita, mendengar dongeng tentang timun emas, ketika timun emas melemparkan ini dan melemparkan itu sehingga menjadi sesuatu, akhirnya anak didik saya beranggapan bahwa timun emas adalah nabi gitu ya. Wah, saya bilang, wah kalau itu enggak ya, karena ini adalah dongeng gitu ya. Dongeng kalau kita runut kembali ke belakang, ada nggak sih timun emas sesungguhnya gitu? Nggak ada gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita ngomong aja, sekarang itu kita pakai hipno aja udah bisa masuk gitu ya. Jadi
bisa kita luruskan bahwa timun emas itu bukan nabi. Sampai saat ini saya cari nggak ada gitu ya. Jadi pada akhirnya benar-benar memang perlunya kita untuk menegas, memberikan garis tegas gitu ya antara kisah dan dongeng gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita pasti ya seusia saya gini ada penikmat cerita Kancil Mencuri Timun dan apa yang terjadi padanya gitu ya. Ternyata timunnya Pak Tani enak banget. Aku sudah makan habis banyak. Nah setelah makan selesai, tiba-tiba dari belakang Kancil tertangkap oleh Pak Tani dengan jarinya. Dengan segala kecerdikannya, Kancil berusaha melarikan diri, tapi Pak Tani tidak melepaskannya. Kemudian apa yang terjadi? Pak Tani menghukumnya. Untuk apa? Supaya Kancil menanam mentimun, menemani Pak Tani, memeliharanya sampai waktu panen tiba. Saat panen tiba, Pak Tani membagi sedikit mentimun untuk Kancil. Dan Kancil pun berkata, "Wah, ternyata mencari sesuatu yang halal itu berat ya. Aku jadi menghargai hidupku. Aku belajar sesuatu. Terima kasih, Pak Tani. Aku sangat bangga dengan hasil kerjaku." Ini namanya restrukturisasi nilai. Bahwa Kancil itu nggak boleh lepas ya. Gitu. Oke. Jadi sepakat ya bahwa nggak ada orang yang melakukan kesalahan kemudian dia bisa melepaskan diri dengan begitu mudahnya gitu. Nah, terus kemudian kalau kita ngomong apa sih dongeng gitu ya. Dongeng itu ada yang bilang dongeng gitu ya, memahami di dalam cerita. Hampir sama ketika kita ngomong bercerita tentang gitu ya. Berarti kita ngomong apa sih saat ini gitu. Terus kemudian ada juga dongo gitu ya. Dongo, ada doa di dalam dongeng itu, di dalam apa yang kita sampaikan. Nah, sementara KBI bilang bahwa dongeng itu cerita yang nggak benar-benar terjadi. Nah, kalau seperti ini tuh kadang ada yang bilang itu adalah BOHONG gitu ya. Bohong gitu ya, ceritanya bohong karena nggak benar-benar terjadi gitu ya. Tapi apakah salah? Nanti kita runut ke belakang gitu ya, ke depan gitu, bareng-bareng seperti apa gitu. Apakah salah? Enggak juga gitu. Karena apa? Ketika kita melihat anak-anak gitu ya, ketika melihat anak-anak usia prasekolah, usia balita di PAUD gitu ya, mereka tuh kan bahkan pegang pensil aja misalkan gitu. Mereka udah bisa ngomong itu sama pensilnya. Berarti apa ya, karena memang mereka di masa itu, di masa penuh imajinasi gitu. Jadi ketika kita mau menanamkan sesuatu yang baik gitu ya, kita buat aja tokoh baik dan buruknya dari pensil sama kertas gitu ya, dari penghapus sama penggaris misalkan, itu bisa jadi tokoh cerita kita. Itu kalau misalkan yang di dunia kepautan gitu, seperti apa? Nanti boleh deh kita obrolin, kita diskusikan. Nah, terus kemudian kalau misalkan begitu, ada nggak sih bedanya cerita dongeng dan kisah gitu? 2004 saya pernah ikut lomba di RRI gitu ya. Tahun itu saya dapat apresiasi gitu dari jurinya. Mbak, karakter suara dapat, alur bagus, semuanya dapat deh pokoknya. Tapi sayang, Anda diskualifikasi gitu. Wah, saya diskualifikasi, di mana gitu salahnya? Ini tuh lomba mendongeng, Mbak, kudu lomba cerita gitu. Di mana letaknya cerita dongeng dan kisah, di mana bedanya gitu ya. Itu 2004, 2010 saya baru tahu bahwa ternyata memang beda. Bedanya di mana gitu ya. Cerita itu rangkaian peristiwa yang disampaikan baik secara tertulis maupun secara lisan. Misalkan gini, aku tadi ikutin loh pelatihannya Kak Mora bla 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 bla. Ini adalah cerita gitu ya. Terus kemudian misalkan juga apakah boleh yang tidak nyata? Boleh, misalkan. Ada seorang anak kecil sedang menangis di pojokan. Dia kehilangan kuenya. Kueku hilang. Siapa ya yang ngambil kueku? Nah, ini cerita. Ini kan biasanya kisah sehari-hari yang ada di sekolah kita, yang ada di
lingkungan sekitar kita, karena saya guru gitu ya. Maka yang saya ceritakan adalah hal-hal sederhana di sekitarnya anak-anak. Jadi kalau misalkan ada anak yang ngusilin teman, maka saya ceritakan anak yang usil dan berubah jadi baik gitu. Tapi bukan sebut nama ya. Ini nanti. Jadi kalau misalkan, Anto, jangan ngusilin temennya ya. Enggak gitu juga. Jadi kalau kita mau ngerubah anak yang usil jadi nggak usil, maka ceritakan tokohnya ya gitu. Tapi bukan nama anak yang ada di kelas kita ganti. Oke. Terus kemudian kalau dongeng seperti apa? Hasil karya berdasarkan rekayasa imajinatif gitu. Jadi orang-orang yang mendongeng itu pasti imajinasi. Kita ngomong Superman bisa terbang, kita ngomong misalkan ngomong aja bahwa binatang bisa saling bicara itu imajinasi gitu ya. Sebenarnya kan bahasa mereka beda-beda gitu, tapi bagi anak-anak itu bisa diterima gitu. Terus kemudian jalan ceritanya sederhana dan nggak benar-benar terjadi. Itu yang harus digarisbawahi, nggak benar-benar terjadi. Terus kalau kisah tadi kita sudah sepakat ya, cerita tentang kejadian ada riwayatnya. Jadi kesimpulannya dongeng sudah pasti cerita dan cerita belum tentu dongeng. Jadi kalau ada lomba cerita gitu ya, masih boleh kok mendongeng, masih boleh berkisah. Tapi kalau sudah bilang lomba mendongeng, maka kalau sudah muni dongeng, kalau bilang dongeng itu imajinatif, fantasi, gitu, berkhayal, tidak benar-benar terjadi. Nah, kalau kisah sudah pasti cerita. Nah, kemudian kalau gitu gimana dong? Ayo kita luruskan mindset kita gitu. Apa? Kita balik lagi, fungsinya cerita itu apa gitu. Kalau anak-anak yang sering mendengarkan cerita dari orang tuanya ada kedekatan gitu ya, ada kontak batin. Terus kemudian kalau sama gurunya, maka dia pasti sayang sekali sama gurunya. Guru yang suka bercerita pasti ditunggu kehadirannya sama anak-anak gitu ya. Jadi ketika masuk kelas gitu langsung, ya ini cerita apa gitu. Ya kalau misalkan cerita apa, ya ngarang aja langsung kalau sudah biasa gitu. Kalau enggak ya bawa buku aja bacakan gitu. Terus kemudian media penyampaian nilai-nilai moral. Tadi kita ngomong hal-hal yang terjadi sekitar kita itu, maka itulah yang jadi bahan kita untuk mengubah sesuatu itu menjadi lebih baik gitu ya. Ada pendidikan imajinasi anak gitu ya. Terus kemudian paham sekali saya yakin ya, anak bebas mengimajinasikan tokoh-tokoh dalam cerita gitu. Dulu yang membuat saya sangat-sangat pada akhirnya sangat-sangat mengazamkan saya harus bisa mempengaruhi anak-anak ketika saya bercerita itu di awal tahun 2006, di awal ketika saya kembali ke desa, di situ ketika saya tanya siapa Tuhanmu gitu kan, siapakah Tuhanmu, itu ada yang murid saya yang nyelutuk bilang gini, setan gitu, kayaknya bangga banget gitu. Dan di desa orang tua itu biasanya ya di zaman segitu, jangankan zaman segitu ya, zaman segini juga, itu kalau anaknya sekolah itu ngerentep di jendela gitu ya, itu orang tuanya ketawa semua. Saya mikir, wah kalau seperti ini bahaya gitu ya. Masa anak seperti itu tidak diluruskan pemahamannya gitu. Sekalipun itu terkesan lucu, tapi itu salah gitu. Kalau misalkan itu salah ya jangan dilanjutkan, berarti harus ada pelurusan gitu. Terus kemudian setelah itu saya meluruskan dengan cara apa? Dengan itu membuat kisah-kisah atau cerita-cerita yang pada akhirnya dia benar-benar paham bahwa Tuhan itu Allah, bukan setan. Setan adalah istilahnya hal-hal negatif yang mengajak kita justru pada kejelekan, dan itu nggak disukai sama Allah. Kalau mau disayang sama Allah, maka lakukan hal yang baik seperti itu. Ini masuk pendidikan emosional gitu ya. Jadi banyak sekali. Terus kemudian ketika bercerita pun anak bisa mengidentifikasi diri gitu ya. Seperti ketika anak saya bertanya, Bunda, kenapa kakak laki-laki dan aku perempuan gitu. Kenapa kakak dilahirkan pertama dan aku kedua? Kenapa bukan aku saja yang dilahirkan pertama? Gitu ya. Wah, kalau seperti itu tuh dialognya panjang, ceritanya cari-cari gitu. Kadang saya nggak bisa gitu, saya bilang, nanti Bunda pikir dulu ya, kita ngobrol lagi lain kali. Jadi saya bilang, saya pikir dulu ya, dan itu ternyata ngefek ke dia. Ketika saya ngomong apa gitu, dia pasti bilang gini, sebentar Bunda, aku pikir dulu. Terus kapan selesainya dipikir? Besok deh aku kasih keputusannya. Wah, keren gitu.
Ini ikut maknya gitu ya. Terus kemudian memperkaya pengalaman batin. Nah, ketika memperkaya pengalaman batin seperti apa anak-anak? Anak-anak itu sudah punya banyak pengalaman gitu ya. Dan ketika kita menceritakan sebuah kisah atau cerita, maka dia langsung memanggil semua pengalaman atau apa yang ada di dalam imajinasinya itu dipanggil semua gitu ya. Jadi dari situ anak-anak akan langsung bisa menilai. Oh, ternyata begini, begini dan begitu gitu ya. Dan kemudian dia bisa dari cerita kita bisa merekayasa watak atau karakter. Mengubah karakter anak, saya yakin para ahli di sini tuh bisa mengatakan itu lewat pelatihan. Makanya di anak usia dini itu banyak pembiasaan gitu ya, pembiasaan, dan itu bisa dipertegas dan diperkuat dengan cerita-cerita yang positif. Terus kemudian anak-anak mendapatkan ilmu tanpa merasa digurui, anak merekam dan mengaitkan dengan pengalaman sendiri dan pastinya hiburan. Apa yang harus kita lakukan? Pilih salah satu dengan penuh pertanggungjawaban. Jadi kalau misalkan boleh nggak sih mendongeng? Boleh, bercerita boleh, berkisah sangat boleh gitu ya, karena berkisah itu sudah pasti ada riwayat dan ketika tokohnya dicari insya Allah ada gitu. Terus kemudian sebagai muslim yang baik lakukan ya berkisah lah gitu. Ada banyak kisah yang menumbuhkan kecintaan kepada para nabi dan rasul dan juga kecintaan kepada Allah. Kalau misalkan seperti itu berarti apa dong ya? Cari referensinya yang bagus gitu ya. Pastinya gitu. Kenapa pada akhirnya buku-buku bagus itu jadi referensi yang bagus? Karena buku itu kalau dicari ada terus. Kalau misalkan kadang-kadang buka blog gitu ya, saya suka ngeblog gitu kadang. Dulu kayaknya saya pernah baca di mana ya. Tapi kalau buku, oh saya baca buku di sini halamannya ini, jilidnya ini, langsung gitu ya. Nah, terus kemudian dalam surat Yusuf ayat 3 dikatakan bahwa kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran. Ini kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Jadi banyak pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah melalui apa yang diajarkan dan dikisahkan. Terus kemudian dalam semua kisah yang kami ceritakan, kisah-kisah yang demikian itu meneguhkan hati gitu ya. Meneguhkan hati siapa? Hati Rasulullah, hati para sahabat gitu ya. Supaya apa? Supaya teguh terhadap kebenaran dan pengajaran yang telah diterima seperti itu. Terus kemudian juga menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, alasannya berkisah apa? Para guru saya di PPMI, para guru dan juga para senior seringkali mengingatkan bahwa kalau mau berkisah gitu ya pastilah sitir sedikit gitu ayat Al-Quran. Gitu. Setidaknya kalau misalkan dibaca bareng-bareng anak-anak akan tumbuh kecintaannya. Kemudian 2/3 isi Al-Quran itu berisi sejarah dan kisah gitu. Kalau misalkan kita kutip satu saja gitu ya. Misalkan kita ngomong tentang nikmat yang besar gitu. Nikmat yang besar bisa nggak ditarik ke kehidupan kita? Bisa. Apa? Ya banyak dari kejadian sehari-hari di sekitar kita banyak banget gitu. Terus kemudian kalau di dalam surat Al-Fatihah itu juga kalau kita tadaburi itu Masya Allah gitu luar biasa bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi anak-anak itu diajari kepada Allah kita menyembah dan hanya memohon pertolongan gitu ya. Masya Allah gitu. Terus kemudian kalau ketika kita membaca kisah maka dari sejarah-sejarah yang sudah dibacakan atau yang sudah disampaikan itu membantu kita dan anak-anak menemukan kembali harapan. Ya kan kadang-kadang kita merasa wah harapannya mulai kosong atau harapannya mulai turun gitu ya. Tapi ketika membaca kembali kisah bahwa oh dulu Islam sangat berjaya, bahwa banyak sekali orang-orang hebat gitu ya, yang akhirnya sekarang mulai terkuak satu demi satu dan itu semua luar biasa. Terus kemudian sejarah juga membuat anak mampu berpikir visioner gitu ya. Jadi banyak sekali apa yang dilakukan, apa yang bisa ditumbuhkan dari berkisah. Nah terus kemudian kalau misalkan ngomong
apa sih kegiatan berkisah? Nah, ini ngomong ya. Ketika kita mau mulai berkisah, ya pasti pilih kisah. Tapi yang pasti ketika di sana kita mau memilih kisah itu ada unsur pikir, dan unsur amal. Unsur pikir itu mengajak anak untuk menganalisa gitu ya. Ketika unsur pikir maka mengajak anak untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya gitu. Dan amalnya apa? Amal yang baik. Gitu. Banyak banget. Kalau penasaran nanti boleh lihat itu Kak Mora berkisah YouTube-nya ada banyak. Dulu kepinginnya bikin konten setiap 1 pekan sekali, tapi Masya Allah amanahnya luar biasa. Dan pada akhirnya terjebak di beberapa hal yang akhirnya harus sementara tidak bisa 100% bikin konten. Gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah memilih kisah, maka jangan ditunda lagi. Di mana milih kisahnya? Bisa cari di buku gitu. Terus kemudian seperti apa? Kita harus paham dulu unsur-unsur kisah gitu ya. Ada judul, ada narasi, ada tokoh, ada pesan, maaf, ada ekspresi, gerakan, dialog. Nanti ada tips dan triknya gimana sih mengalir aja gitu ya. Kalau kita ngomong tentang judul gitu ya, saya suka mengkisahkan Isra Mi'raj itu tidak langsung Isra Mi'raj gitu, tapi seseorang yang kemudian pada akhirnya dia mengingat sholat untuk menjadi orang hebat gitu ya. Dan kemudian judulnya macam-macam, boleh kok macam-macam. Maksudnya selama kita tidak menghilangkan esensi kisah Isra Mi'raj, misalkan seperti itu. Judulnya kalau yang biasa saya bawakan itu Aku Jadi Hebat Karena Rajin Sholat. Terus kemudian narasinya misalkan seperti ini. Gazi sedang menunggu ayah, tapi karena dia sangat mengantuk, maka dia pun membaca doa dan tertidur. Ayah yang seharusnya pulang jam segini ternyata belum pulang-pulang juga, teman-teman. Apa yang sesungguhnya terjadi? Semoga ayah baik-baik saja. Namun, tak lama setelah Gazi tertidur, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Dan tak berapa lama, terdengar pintu mobil berdebu. Bum! Ketukan pintu, kemudian terdengar tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Wah, kalau sekarang pintunya nggak bunyi seperti itu ya. Tapi anak-anak sudah bisa mengimajinasikan, pintunya rusak gitu. Ibu menyambut ayah, mencium tangan ayah, dan kemudian mengajak ayah masuk sambil berkata, ayah bersih dulu ya. Ibu siapkan makanan untuk ayah. Nah, akhirnya setelah bersih diri, ayah kemudian makan bersama ibu. Tak berapa lama selesai makan, ayah bertanya, Gazi mana? Maaf ya, dia sudah tertidur. Apakah dia sudah sholat isya? Belum. Ayah bangunkan ya. Nggak kasihan ya. Kasihan mana sekarang sama nanti? Iya ya. Maka ayah pun masuk ke kamar Gazi untuk membangunkan Gazi demi mengerjakan sholat isya. Nah, menurut adik-adik, ayah sayang apa benci sama Gazi? Sayang dong, kan anaknya disuruh sholat. Nah, ini anak-anak sudah bisa, itu narasi gitu ya. Terus kemudian kalau tokohnya siapa? Ada ayah, ada ibu, ada Gazi gitu ya. Ketika Gazi sudah dibangunkan, ayah, Gazi sayang, assalamualaikum, ini ayah pulang nak. Oh, ayah. Mana Gazi? Gazinya saya keluarkan ya. Saya biasanya bawa boneka gitu, ada Kak Ica, ada Kak, Masya Allah itu banyak ya. Ayah, assalamualaikum, cium peluk. Siapa yang suka cium ayah? Siapa yang suka peluk ayah? Wah, ayah baru datang ya. Iya nak, apakah kamu sudah sholat isya? Belum. Kalau begitu, ayo sholat berjamaah. Akhirnya, Gazi pun ke kamar mandi. Kemudian, wudhu. Setelah itu, kembali bersama ayah melaksanakan salat jamaah. Masya Allah gitu ya. Jadi seperti itu.
Nah, setelah selesai sholat, ayah mengajak Gazi duduk di sampingnya dan kemudian ayah bercerita tentang kisah Isra Mi'raj. Baru masuk kisahnya. Luar biasa bukan? Jadi pesannya apa gitu ya, sudah ngomong tentang tokoh, pesannya apa, ternyata kalau mau jadi hebat rajin dong sholatnya. Siapa yang rajin sholat? Saya. Nah, seperti itu. Terus ketika ekspresi atau gerakan gitu ya, kita ngomong sama anak-anak, maka harapannya itu kalau sedih ketika Rasulullah naik ke langit pertama, di sana Rasulullah berjumpa dengan seorang laki-laki yang ketika menengok ke kanan dia tersenyum, dan ketika menengok ke kiri, dia menangis. Nah, jadi ekspresi gerakan gitu ya, ekspresi dan gerakan ekspresi wajah. Terus kemudian ada dialog. Maka Rasulullah pun bertanya, siapa laki-laki itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa laki-laki itu adalah manusia pertama yang diciptakan. Anak-anak bisa langsung menjawab kalau sudah kenal para nabi gitu ya. Tapi kalau belum, ya mereka harus dikenalkan gitu. Nah, kemudian setelah itu ada dialog, dijelaskan oleh Malaikat Jibril bahwa ketika menengok ke kanan, Nabi Adam melihat anak turunnya masuk SURGA. Ketika menengok ke kiri, Nabi Adam melihat anak turunnya masuk ke NERA, KA. Nah, ini bisa kita dialogkan sama anak-anak, Masya Allah gitu ya. Jadi banyak banget gitu. Terus kemudian ini, terus ada yang tanya mungkin ya, oh iya Kak Mora udah jam terbangnya banyak gitu lah. Kalau saya gimana gitu ya. Ini ada tips dan triknya berkisah semudah air mengalir dia. Dan pastinya balik lagi ngasah gitu ya, diasah. Yang pertama adalah niat. Udah ngomong, aku mau berkisah nih gitu ya, tapi niatnya nggak benar-benar 100% gitu ya. Tapi nanti kalau aku diketawain gitu ya. Kalau diketawain, nah belum sudah mikirnya mau diketawain, siapa yang ngetawain gitu. Ya audiens kita, Kak Mora nggak pernah diketawain anak-anak? Ya pernah lah gitu. Bagaimana rasanya ketika diketawakan anak-anak gitu? Ya mungkin kalau dulu ya sempat merasa gimana gitu ya. Tapi kalau sekarang diketawain anak-anak, ya ikut ketawa aja gitu. Tapi kita harus mengembalikan tujuan kita mau cerita apa, niatnya apa gitu ya. Dan terus kemudian niatnya ya segala sesuatu dari sana. Saya mau menceritakan sesuatu, apa itu yang saya sampaikan. Kalau misalkan tema macam-macam ya, kita banyak ada buku-buku keren itu ketika kita baca, jadi referensi, apa yang kita sampaikan bisa disesuaikan dengan tema dan sesuai dengan kebutuhan. Ambil yang mana gitu. Terus kemudian yang kedua adalah kuasai tekniknya. Nah, ini yang kadang-kadang kuasai tekniknya itu seperti apa gitu. Kalau dulu di awal saya sebenarnya mulai bercerita itu tahun 1997. Waktu itu saya kuliah di Brawijaya, Fakultas Teknologi Pertanian, dan kebetulan dapat amanah ngajar anak TPQ di pinggiran Sungai Berantas gitu ya. Jadi setiap kali saya datang itu kalau makanan horor bicara-bicara luar biasa itu kasar itu mereka, itu kaget saya. Namun ketika saya bawa buku, nah ini kekuatan buku ya. Ketika saya bawa buku, terus saya bilang sama anak-anak, Kak Mora bacakan cerita dulu belum Kak Mora. Saya panggilnya Kak Demo, Dewi Mora gitu. Kak Demo mau bacain cerita buat kalian. Mereka udah langsung ngantri. Jadi setiap kali saya datang itu mereka langsung cerita apa hari ini gitu. Padahal bukunya masih buku ya 25 Nabi dan Rasul, masih hikayat-hikayat kayak gitu ya. Terus kemudian kita yang harus paham betul bahwa konsep dasar bercerita, yuk sama-sama gitu ya. Bercerita, gitu. Tirukan saya nih, gitu ya. Bercerita, ini tangannya, ya kan ngomong, orang ngomel kan kayak gini. Katanya anak saya tuh, Bunda tuh suka ngomel, kalau sudah ngomong lupa. Bercerita, dengarkan kata-kataku, bayangkan dalam benakmu. Bayangkan dalam benakmu. Apa yang dibayangkan? Ya ketika kita berkata-kata itu, maka mau nggak mau, orang-orang akan membayangkan apa yang kita katakan. Semisal, waktu itu, sebelum Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa,
sama malaikat Jibril diajak mampir dulu ke kebun kurma. Di sana malaikat Jibril mengatakan bahwa disinilah kelak Rasulullah akan berhijrah di Madinah gitu ya. Jadi luar biasa. Oh, belum sampai ke Madinah loh saya, tapi sudah membayangkan saya ada di sana gitu. Berarti kan kekuatan kata-kata itu luar biasa gitu. Luar biasa banget gitu. Terus kemudian kuasai beberapa karakter suara. Yuk, saya yakin para pejuang literasi di sini itu penasaran gitu ya. Seperti apa sih? Coba semuanya ditirukan di tempat masing-masing ya. Ini suaraku. Ini suaraku itu benar-benar pakai suaraku asli. Ini suaraku. Suara asliku loh ya. Suara asli. Terus kemudian iya, pinter. Ini suaraku. Iya, suara asliku loh ya. Nah, yang ini, aku anak kecil. Aku anak kecil. Coba semuanya. Aku anak kecil. Iya, pinter bisa kan? Iya, pinter bisa. Aku orang besar. Aku orang besar. Aku orang besar. Aku orang tua. Aku orang tua. Gitu ya. Jadi karakter suara kalau buat anak PAUD itu 1, 2, 3. Maksudnya itu sudah mencukupi. Jadi ada tokoh narator, ada 2 tokoh yang punya konflik, tapi jangan di awal ya konfliknya gitu ya. Kalau anak-anak itu, tapi ya tergantung dari mana, dari kelihayan para pengolah cerita gitu ya. Jadi itu. Kalau kadang-kadang kenapa teman-teman suka, aku salah, Bu Guru salah loh. Anak-anak itu nggak tahu cerita kita gitu. Tapi ya nanti kita istighfar sendiri ya. Tapi ketika kita sudah menyampaikan ya kita yang paling tahu cerita apa yang kita sampaikan. Jadi kuasai beberapa karakter suara. Wow. Kemudian olah gerak tubuh. Nah, Masya Allah ini guru-guru saya ya. Masya Allah ada, tadi kalau nggak salah lihat ada Miss Linda gitu ya. Masya Allah. Jadi terus kemudian beliau-beliau adalah guru-guru saya, para senior saya, bagaimana berkisah gitu. Terus kemudian kalau misalkan olah gerak tubuh, ada yang tanya, dan saya sering melihat itu ketika orang-orang bercerita itu mupeng panggung, muterin panggung gitu ya. Sebenarnya nggak harus karena apalagi kalau perempuan gitu ya, ada etikanya seorang muslim berkisah gitu ya. Muslimah berkisah itu ada etikanya. Terus kemudian kalau misalkan kalau gitu gimana dong ya, cukup gerak tubuh sekedarnya gitu, sekedarnya. Tapi itu sudah menjelaskan, misalkan kalau misalkan kita ngomong 2 orang gitu. Aku anak kecil, nenek, tolong dong ceritain gimana sih Rasulullah dulu berhijrah. Iya tuh, sebentar lagi nenek akan cerita. Ayo, bantu nenek dulu untuk bersih-bersih rumah, oke? Iya, Nek, janji ya. Nanti cerita sama aku. Olah gerak tubuh tanpa harus kanan kiri ganti suara. Kadang ada ya yang kalau misalkan di panggung itu suka ada apa cucuku? Aku, Nek. Nggak perlu juga gitu. Tapi sudah misalkan nenek itu dengan gerakan membungkuk, dengan itu dengan mimik mukanya itu sudah mewakili gitu ya. Dan itu semua sekali lagi butuh yang namanya mengasah kemampuan. Ada mimik muka dan ekspresi tadi ya. Jadi kalau misalkan mau sedih, biasanya teman-teman pemula ini ketika bercerita atau berkisah atau mendongeng gitu ya, itu karena dia merasa lucu dengan karakter suara yang dikuasainya, dia merasa lucu dengan apa yang dia sampaikan, itu ketika dia mengatakan, dan kemudian anak kecil itu menangis sedih gitu ya, menangis sedih tapi wajahnya ketawa gitu. Anak-anak kan bingung, jadi kalau misalkan ngomong, oh kalau sedih kok ketawa iya gitu. Itu jadi kalau sedih ya harus kelihatan sedih gitu ya. Ini benar-benar menjiwai gitu ya. Terus kemudian penguasaan materi.
Kenapa penguasaan materi di akhir? Kalau bagi pemula jangan khawatir gitu. Baca aja buku, terus kemudian ketika kita sering membacakan, insya Allah kita akan tahu alur cerita tersebut. Dari situ aja sudah kita bisa dikatakan menguasai gitu. Alur cerita dapat, tokoh dapat, maka kita bisa praktek gitu ya, tanpa alat peraga, tanpa bukunya gitu. Tapi kalau misalkan maunya aku masih ragu-ragu gitu ya, ya nggak apa-apa, bawa buku aja gitu. Jadi jangan pernah takut berkisah hanya karena nggak seperti Kak Mora, nggak seperti kakak-kakak yang lain gitu ya, enggak. Jadi kalau melihat dulu di awal, saya bercerita itu ketika baru bisa menguasai beberapa karakter suara. Nah, terus kemudian Kak Mora apa tahun 97 itu Kak Mora sudah pakai banyak karakter suara? Enggak. Gitu. Saya pakainya intonasi. Jadi membaca dengan intonasi saja. Dan itu ternyata sudah menghipnotis anak-anak. Jadi jangan khawatir gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kapan Kak Mora mulai menemukan karakter suara 2004 dan 2004 itu. Jadi sepertinya 2004 itu saya sudah mulai menemukan itu. Waktu itu ada karakter suara kecil sama karakter suara Pak Raden. Itu yang saya pegang sampai kalau nggak salah itu 2008 gitu. Namaku Binti. Aku Pak Raden. Binti, apakah kamu pergi di sekolah? Tentu dong Pak Raden, kan aku anak yang hebat. Nah, itu karena apa? Karena waktu itu saya jadi guru, nggak punya ilmu gitu. Saya kan sarjana teknologi pertanian gitu ya. Terus jadi guru PAUD, nggak punya ilmu. Ketika di awal mengajar, saya sampai kena radang tenggorokan itu 3 bulan. Karena dulu nggak ngerti tekniknya. Kenapa? Kok bisa radang tenggorokan? Karena ketika anak-anak bicara, saya menguasai anak-anak itu dengan suara yang lebih tinggi. Ternyata itu kalau dibilang salah enggak, tapi tidak pas gitu ya. Akhirnya saya kena radang tenggorokan. Terus kemudian menemukan cara bahwa ternyata berbisik-bisik itu loh, itu bisa membuat anak-anak berkonsentrasi sama kisah kita. Jadi sekarang kalau saya keliling, ketika saya mau memulai kan kadang-kadang riuh gitu ya, hiruk-pikuk gitu. Anak 100, 200 gitu. Ketika mereka mau mendengarkan kisah atau cerita yang saya bawakan, maka segera saja saya misalkan, silakan Kak Mora, saya pegang mic, saya cuman dengerin suara kesiur angin. Dan setelahnya saya akan ucap salam tanpa suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu sudah menghipnotis anak-anak untuk melihat saya. Jadi jangan berpikir bahwa oh saya harus enggak, cuman gitu. Dengan kisah yang berbisik-bisik juga saya bisa menyampaikan ke anak saya yang kedua, Aisyah itu ketika mau tidur, saya sering menyelipkan cerita-cerita juga kisah-kisah kecil, hanya satu episode, hanya beberapa potong, tidak utuh gitu. Tapi yang saya ingin dia berubah atau yang saya ingin dia tahu bahwa Allah itu maha segalanya, seperti itu. Bahwa ada orang-orang yang keren gitu ya, supaya dia jadi keren juga harapan emaknya begitu. Jadi hanya potongan-potongan, nggak perlu sampai selesai. Tapi harapannya yang terpotong itu adalah potongan baik. Gitu. Jadi ketika dia mau tidur, yang teringat adalah potongan-potongan baik itu. Karena kita nggak pernah tahu puzzle-nya itu nanti sama Allah akan dijadikan seperti apa. Gitu. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, memilih buku kita nih ya, memilih buku cerita. Kalau usia 4 tahun, saya yakin anak-anak itu menyukai cerita fabel gitu ya. Kenapa? Mereka dengan imajinasinya. Ini ada dasarnya juga gitu ya. Terus ada usia 4-8 tahun tuh menyukai cerita pahlawan. Jadi kalau misalkan kita mau cari, ya carilah buku-buku pahlawan. Referensinya banyak ya, ada 64 sahabat gitu ya. Terus kemudian usia 8-12 itu menyukai cerita petualangan, usia 13 plus itu menyukai cerita fantasi, horor, motivasi gitu ya. Makanya ada dunia fantasia gitu. Oke. Terus kemudian waktu penyajian yang tepat gitu ya. Kalau dengan semua para pejuang literasi itu mau diajak ngomong 2 jam gitu ya tentang kisah, wah kayaknya bisa gitu. Tapi anak-anak enggak gitu. Makanya ketika
lomba bercerita, lomba mendongeng itu pasti 7 sampai 10 menit maksimal. Karena usia 4 sampai 6 tahun itu bertahannya di sana gitu, nggak lebih dari situ. Terus kemudian kalau misalkan mau mengembalikan lah, kalau Kak Mora biasanya berkisah atau bercerita tuh berapa durasi waktunya? Saya bisa 1 jam, 2 jam gitu ya. Bisa juga 30 menit gitu. Itu paling minim ketika naik panggung gitu ya. Terus kemudian gimana caranya Kak Mora mengembalikan konsentrasi anak-anak gitu misalnya. Saya yakin ketika 10 menit gitu ya, mereka pasti akan mulai terlihat galau, gelisah gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu sederhana saja. Misalkan kalau saya ngomongnya, siapa yang hebat hari ini? Saya. Siapa yang hebat hari ini? Saya. Siapa, siapa yang hebat hari ini? Saya. Yang hebat silakan duduk rapi. Cerita kita lanjut kembali. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung sekali. Hanya iklan sebentar itu namanya ice breaking-nya gitu ya. Terus kemudian seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Maka do your best, let's Allah cover the rest gitu ya. Jadi aku gak bisa gitu ya. Tapi itu semua berproses. Anak saya yang pertama itu juga korban, waduh korban. Korban apa? Korban percobaan emaknya gitu. Saya dulu ketika sangat anak saya itu lahir 2008. Jadi setiap mau tidur itu saya kasih cerita, terutama ketika saya sudah mulai fokus ya 2011 itu udah mulai keliling gitu ya, dan sudah sering mendengar kritikan, sudah mengalami beberapa kali diturunkan panggung juga. Maksudnya intinya apa ya, ada banyak hal yang saya alami gitu ya, tapi tidak berhenti gitu. Di situ saya praktek untuk karakter suara ketika menjelang tidur. Anak saya kasih cerita dan karakter suara itu saya berubah-berubah. Karena saking excited-nya menemukan banyak suara baru. Gitu. Dan akhirnya saya yang sedang ngantuk sekali, sudah mulai merasa ngantuk dan tertidur, anak saya bilang, Bunda belum selesai ceritanya, ayo melek lagi. Gitu. Jadi korban cerita itu yang anak saya yang pertama. Beda sama Ais yang kedua. Kalau yang kedua ini saya lebih suka ngomongnya pelan-pelan, berbisik, menghantarnya dengan apa ya, cerita-cerita yang seperti saya kisahkan tadi, bahwa itu semua butuh proses dan potongan-potongannya benar-benar potongan-potongan yang terpilih gitu ya. Jadi itu jangan menunggu sempurna, tapi lakukan yang terbaik. Saya yakin para pejuang literasi di komunitas Berkah Mulia ini luar biasa semuanya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan dengan materi saya. Barangkali nanti ada tanya jawab dari teman-teman semua. Saya berharap diskusinya bisa luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bunda Kolita. Terima kasih Kak Mora, luar biasa ya. Tercengang-cengang kita dengan perubahan suaranya, apalagi kalau pas tadi bersama boneka, itu nggak kelihatan banget bibir terbukanya ya. Tiba-tiba sudah ganti aja dengan suara yang satu lagi, insya Allah. Ya, buat yang masih penasaran ya, besok bisa ngulang lagi nyetel rekamannya, nanti minta ke leadernya masing-masing ya, nanti akan dibagi oleh leadernya masing-masing. Dan banyak yang antri sebetulnya Kak Mora untuk masuk ruang ini, tapi kapasitas hari ini cuma 100 gitu ya. Mudah-mudahan tapi akan ditayangkan di YouTube dan juga nanti ada rekaman yang akan di-share ke grup masing-masing. Ya, teman-teman sekalian pasti akan banyak pertanyaan ya. Silahkan. Ada yang mau raise hand duluan? Bertanya langsung? Tanya Kak Oni. Silakan Bu Hasna. Monggo. Oke, terima kasih. Luar biasa materi hari ini. Kak Mora, suaranya ceritanya sangat
sepertinya kok enteng gitu ya. Tapi saya praktek itu kok meniru, terutama dalam menirukan suara-suara anak kecil, orang tua. Ketika saya mempraktekkan itu kok ya. Ceritanya saya jadi nggak fokus memikirkan suara gitu. Iya, oke. Gimana? Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana caranya supaya nggak kepecah gitu ya. Oke. Iya, betul. Ya. Baik, kalau seperti itu makanya saya katakan bahwa kita butuh mengasah ya. Dulu di awal saya punya dongeng andalan. Dongeng andalan ini saya bawa kemana-mana sampai 2011. Terus kemudian saya disadarkan sama sesepuh PPMI gitu ya. Salah satu guru saya itu bilang begini, mosok muter kok ceritoni iku mana gitu ya. Judulnya adalah Aku Senang Sekolah. Itu pernah menang di 2008. Saya pernah juara kabupaten 2008 itu. Jadi itu awalnya saya merasa kemana ya para juara ketika sudah sampai Jawa Timur. Setelah itu saya berharap saya dapatkan ilmu dari para juara di Jawa Timur gitu ya. Tetapi ternyata udah hilang, habis jadi juara udah gitu ya. Kenapa kok mereka hilang gitu? Kenapa tidak diamalkan gitu? Itu yang membuat saya akhirnya oke deh gitu. Nah dari sana saya pakai ada tiga karakter suara selain narator. Siapa? Coba semuanya ikuti saya ya. Lidahnya dijulurkan dulu. Terus masukkan, taruh di langit-langit atasnya mulut kita. Dek cetak wong Jawa ngarani ku. Di atas langit-langit. Iya benar. Iya. Nah, kita taruh di atas langit-langit atas dan keluarkan huruf U bareng-bareng. Alhamdulillah ya hari ini ada peternakan ayam sudah dibuka. Nah, seperti ini. Ini untuk menandai ya. Itu suara ayam. Terus kemudian ada suara wek 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 wek. Ayo tirukan. Wek 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 wek. Wek 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 wek. Wek 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 wek. Nah, terus kemudian ya, satunya lagi adalah suara be 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 be. Ya, itu bagus. Nah, bagaimana caranya supaya kita menghafal dialognya siapa, terus kemudian nggak salah gitu ya. Maka yang saya katakan dulu ketika mengasah itu ya, saya bilang, Benny, apa yang terjadi padamu? Kata Acil. Wek, 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 wek. Acil, aku jatuh. Be. Wah, makanya hati-hati kalau jalan. Nah, ini untuk apa? Membedakan supaya kita nggak, aku mau cerita apa ya kok jadi nggak fokus ya suara ini dan ini karena gara-gara berharap hafal suara gitu ya. Jadi kalau misalkan cerita tentang anak dan ibunya gitu, makanya suaranya cukup 3. Untuk apa? Menghindarkan supaya kita nggak bingung gitu ya. Hari itu ibu sedang memasak di dapur. Tak berapa lama Nina datang dari sekolah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nina. Wah, Nina sudah pulang. Senang sekolah hari ini? Iya Ibu, aku tadi membuat itu alat komunikasi buat HP sama Bu Guru. Wah, Nina membuat handphone. Mana hasilnya? Ini dibawakan sama Bu Guru. Ibu pun melihat ada selembar kertas lipat yang digambar HP persis seperti HP dan kemudian digunting dan itu adalah HP Nina. Ibu berkata, wah Nina, bagus sekali hasil karyamu. Terima kasih Ibu. Nah ini untuk apa? Sederhana banget kan? Cuman bercerita bahwa Ibu bisa mengapresiasi anaknya. Gitu. Ini untuk anak-anak PAUD itu kisah cerita-cerita yang seperti itu aja gitu. Jadi yang membuat mereka
mencintai dirinya sendiri, mencintai keluarganya, mencintai ayah dan ibunya gitu. Dan itu narasi-narasi yang sangat sederhana seperti itu. Mungkin masih penasaran Bunda Hasna? Bisa dicerna? Nggih, Bu Hasna, alhamdulillah. bagaimana? Bisa. Tinggal praktek ya ini harusnya. Ya, betul. Saya prakteknya 2008 sampai 2010 loh. Masya Allah gitu ya. Jadi memang butuh proses dan Iya. pembiasaan. Siap. Ya, Luar biasa. Ya, Terima terima kasih Kak kasih. Mora. sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya langsung? Kalau berguru ke Kak Mora bisa enggak ya ini ya? Bisa. Monggo mau berguru. Bikin Iya. pelatihan yang beberapa kali pertemuan, Kak Mora. Sebenarnya PPMI Malang Raya sudah menggagas AKB. AKB itu ada 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan itu termasuk praktek-praktek dan pendampingan. Gitu ya. Jadi di awal tuh ada materi, pemantapan, terus kemudian 6 kalinya itu pertemuan untuk apa? Pendampingan. Jadi misalkan untuk karakter suara, nanti kan kadang-kadang teman-teman itu ragu-ragu ya. Jadi ketika saya mendengarkan, jangankan saya, jenengan pasti tahu, oh Kak Mora ini lagi ngawang ngomongnya kemana, mungkin terganggu, bukan terganggu, anaknya udah mulai mencari perhatian gitu. Nah ini ngawang, kita yang sudah biasa mendengarkan itu tahu kok gitu. Jadi ketika teman-teman misalkan itu sudah sepenuh hati, ada yang berarti dia ragu-ragu gitu. Itu kita udah bisa. Oh ini ragu-ragu, berarti apa? Ya itu tadi, do your best gitu. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Kalau memang kelihatannya Kak Mora ngomongnya jadi jelek ya jelek aja, memang jelek gitu ya. Jangan takut jelek ya wajahnya. Jangan takut jelek, iya. Iya, betul sekali. Dan itu yang kadang anak-anak itu usil ya, ada anak-anak itu kan macam-macam ya. Ada bilang gini, wah Kak Mora jelek ya, emang jelek. Siapa juga bilang Kak Mora cantik. Tapi kalau Kak Mora tersenyum cantik kan. Nah, ini caranya istilahnya mengembalikan kalimat buruk jadi positif gitu ya. Karena kita kan berjumpa dengan banyak anak dengan banyak karakter ya. Ada anak-anak yang luar biasa ketika kita bercerita mendengar, menyimak gitu. Ada yang anak itu begitu kita cerita langsung itu ada. Jadi Masya Allah gitu. Itu semua sih. Monggo. Ya, Kak Mora mau nanya nih. Silakan. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Dewi Kartina dari Pontianak. Kadang saya itu kalau cerita sama anak itulah mungkin seperti itu tadi, seperti yang Kak Mora sampaikan. Kadang kita baru aja mau mulai, mereka tuh udah sibuk banget dengan teman-temannya, ngusilin teman-temannya. Nah, itu gimana ya salah satu triknya supaya anak itu tetap fokus sama kita? Oke. Baik, kalau anak-anak usia dini, saya biasanya pakainya juga nggak melulu dengan narasi, misalnya gini, apa kabar? Pagi itu, Ibu pergi ke pasar. Sudah terlihat nih anak-anak yang gelisah gitu kan, nggak setiap waktu itu anak-anak kondisinya sama gitu ya. Maka saya akan ganti gitu. Oh berarti ini nggak cocok sama mereka. Pagi ini cerah, Ibu pergi kemana? Membawa anting-anting, membawa anting rotan, pergi kemana? Nah, ini kan jadi pertanyaan, pasar, pasti itu pasar. Jadi narasinya itu bisa disampaikan dengan memang narasi, bisa juga dengan lagu-lagu sederhana supaya mereka itu, kalau lagu sederhana menarik hati mereka, pasti mereka menyimakkan gitu. Dan itu sudah saya bawa kemana-mana, sudah saya praktekkan gitu. Jadi itu tadi. Dan kalau misalkan ini dibawa ke lomba, salah ya, karena itu namanya cerita musikal. Banyak sekali. Jadi, tapi ketika kita menguasai audiens untuk menyampaikan pesan, karena kita bercerita, berkisah itu adalah menyampaikan pesan gitu ya. Ada nilai yang ingin kita tanamkan lewat apa yang kita sampaikan itu yang jadi istilahnya benang merah. Maka narasi itu bisa lewat lagu, bisa lewat cerita, bahkan bisa kita sambung dengan ice breaking yang lain. Nah, itu keahlian untuk mengkolaborasi narasi, lagu itu
Dari mana? Ya dari seringnya kita ditolak sama anak-anak gitu. Kalau merasa ditolak satu kali terus bilang gini, aku nggak iso, wes nggak iso, ini nggak bakat, ya nggak jadi. Karena apa? Prosesnya saya 2008 sampai pada akhirnya saya menemukan di mana anak-anak itu 2010 itu gini, kalau lihat saya cerita, wah, jadi saya mikir ini yang kehipnotis siapa, saya apa dia gitu. Ya jadi 2008 sampai 2010 loh, jadi benar-benar wow gitu. Prosesnya lama, dan setiap hari saya kasih satu cerita. Kalau misalkan saya siap, saya cerita langsung. Kalau saya nggak siap, saya bacakan buku. Gitu. Jadi sekali lagi itu semua butuh jam tayang. Jam tayangnya di mana? Di tempat masing-masing gitu. Di mana ya? Kalau misalkan orang tua ya di rumah. Jadi kalau misalkan gini, kakak mau dengar cerita. Kalau anak saya yang sekarang yang gede itu yang SMP bilang gini sudah, nggak mau aku dikasih cerita sama bunda. Kenapa? Soalnya aslinya bundaku kepingin nuturi aku. Sudah bilang begitu dia. Iya, dia sudah tahu kalau bundanya berkisah itu berarti bundanya tinuturi gitu ya. Tapi kadang-kadang dia juga bilang cerita onda gitu. Itu berarti saat yang tepat untuk nuturi. Gitu. Karena anak usia SMP itu kan memang udah mulai ya. Kalau yang kecil ini sepertinya masih bisa dipakai. Jadi kalau misalkan saya mulainya gini, siapa yang hebat hari ini? Saya, aku bunda. Oke, anak hebat, bisakah duduk rapi? Ayo kita cerita, mau cerita apa hari ini? Sekalipun mungkin dia akan minta buku itu lagi, sampai maknya bosen gitu ya. Karena anak itu apa? Dia suka pengulangan dan pengulangan. Sampai bosen saya kalau lihat itu, misalkan Upin Ipin gitu ya, yang di puter itu bodoh gitu. Tapi ketika dia lihat ya dia fokus aja. Ketika dia minta kita bacain buku, satu buku itu judulnya. Kalau dia sudah minta, kita kasih yang lain ya nggak mau ya, berarti yang harus kita ceritakan ya yang dia minta. Maka itu sering-seringlah bacakan buku yang lain sebelum dia minta yang itu saja gitu. Oke, bisa diterima Bunda? Monggo. Siap. Ya, teman-teman, nuturi itu menasehati ya. Iya, maaf. Orang Jawa. Oh iya, maaf. Menutur gitu ya. Karena yang dari pesertanya se-Nusantara. Oh, Masya Allah, iya, mohon maaf. Terima kasih. Ya. Tanya Bu Konita. Silakan Mbak Nuri. Ya, mohon maaf ini off cam ya. Oh iya. Nggih, tanya ini Kak Mora, apa kalau mendongeng yang di situ dibutuhkan karakter suara banyak, misalnya berbagai macam hewan dan sebagainya, kan memang dibutuhkan keahlian ya, berapa karakter suara yang dimiliki, mungkin Kak Bimo sampai berapa ya, 300 atau berapa? Iya, banyak banget. 300 karakter suara seperti itu. Nah, dan itu terkait dengan jam tayang begitu. Dan itu kalau dimiliki oleh para pendongeng kan memang luar biasa dan bisa menghipnotis anak-anak juga dan sangat dirindukan oleh anak-anak. Nah, saya pengen tanya ke Kak Mora yang terkait dengan berkisah, Kak Mora. Kalau berkisah kita tentang sahabat, tentang para nabi atau berkisah tentang Allah, bagaimana dengan pernyataan ini bahwa tanpa kita harus memiliki keahlian berapa karakter suara, maka sebenarnya ketika kita berkisah dengan hati, menyampaikan tentang kisah-kisah itu, insya Allah akan tetap nyampe ke anak-anak, bondingnya pun juga akan dapat begitu. Karena memang mungkin berkisah itu hanya kalau berkisah tentang para sahabat dan sebagainya, mungkin karakter suara tidak banyak dibutuhkan. Itu gimana Kak Mora? Ya, baik. Balik lagi ya, kalau memang seperti itu sebenarnya memang benar sekali. Tapi balik lagi juga bahwa setiap kita kalau ngomong sosial kultural ya, gitu ya. Lihat orang-orang itu tergantung di daerah mana juga, gitu ya. Di daerah mana ketika kita berkisah gitu. Kalau misalkan orang-orang yang sudah tertarbiyah, anak-anak yang sudah biasa kita pegang, itu insya Allah kita tanpa ngadi-ngadi, tanpa mengada-ngada, tanpa mengubah-ubah suara pun, karena dia sudah terbiasa, itu gampang gitu ya. Karena saya ketika berkeliling gitu ya, saya akan menemukan ketika anak-anak perumahan, maaf ya, itu pasti
pasti bagus penerimaannya. Terus anak-anak yang istilahnya di lingkungan-lingkungan pendidikan itu bagus sekali. Walaupun 1-2 ya tetap ada lah, nggak mungkin anak yang sama gitu, nggak mungkin gitu. Pasti ada. Tapi lebih istilahnya lebih terkondisikan. Beda ketika maaf misinya di pelosok terus di kampung-kampung gitu. Masya Allah, itu luar biasa. Bukan menghina, bukan. Tapi kita kan ngomong tentang sosiokultural. Karena ketika kita ngomong, misalkan saya aja misal mulai, Kak Mora bawa teman nih, siapa yang mau kenalan? Mau kenalan! Misalnya gitu. Wow, saya harus gimana ini kalau sudah ada anak yang berteriak mau kenalan gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu ya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Wah, belum mau kenalan, nggak apa-apa deh kalau begitu teman, kamu nggak jadi keluar dulu. Loh, aku kan kepingin kenal gitu ya. Kalau mau kenalan, ada syaratnya. Yuk semuanya, siapa yang hebat hari ini? Sederhana kok saya balikinnya. 1 jam itu nggak jauh-jauh dari sana gitu. Siapa yang hebat hari ini? Silakan duduk dengan rapi. Ayo kita mulai. Ajak temannya ke sini. Ajak yuk temannya ke sini gitu ya. Sederhana banget. Jadi balik lagi dari sana penguasaan itu, terus kemudian kalau sekarang gitu ya, ketika saya sudah mulai masuk ke banyak kisah gitu, saya memang sedikit banyak menghindari Rasulullah banyak ngomong gitu ya. Kalau dulu belum ngerti itu ya diomong nih aja, didialogkannya banyak gitu. Sekarang saya lebih memilih kalimat tidak langsung gitu. Kemudian Rasulullah menjawab ketika malaikat Jibril memberikan penawaran ada susu, air, susu dan khamar, maka Rasulullah memilih gitu ya. Jadi intinya menghindari dialog-dialog karena apa? Khawatirnya gitu ya, anak-anak pada akhirnya mengimajinasikan padahal itu di luar imajinasi kita seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan seperti juga ketika Allah berfirman gitu ya, Allah berfirman, kita sitir aja ayatnya. Kalau misalkan saya nggak berani gitu ya, saya baca aja artinya. Jadi supaya apa? Supaya ketika kita membacakan itu dengan sepenuh hati, anak-anak itu loh diam menyimak. Benar-benar itu terjadi. Jadi intinya apa? Ketika kita sudah sepenuh hati, saya ngerasakan betul itu. Saya ngerasakan betul. Karena Kak Bimo di PPM itu beliau bilang adalah kita bilang Pak De Bimo itu menyampaikan begini. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu, ucapkanlah salam sampai hatimu tergetar gitu. Jadi kalau belum menemuin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu rasanya di sini tuh udah merinding duluan gitu. Berarti kalau misalkan udah merinding duluan, insya Allah setidaknya kita hadir bersama mereka gitu. Kita kan hadir, kita harus hadir sama mereka. Kita mau nyampein cerita, tapi kita nggak hadir, pikirannya di rumah gitu ya. Saya punya bayi gitu, tapi kalau sudah di depan anak-anak ya saya lupa gitu. Nanti keluar lagi habis selesai gitu, aduh anakku mah ya apa ya gitu. Apalagi kalau ninggalin pas anaknya sakit panas gitu ya. Nah, ini kan itu. Jadi itu Bunda Nuri. Jadi insya Allah segala sesuatu yang kita sampaikan dengan hati pasti sampai kok. Walaupun hanya dengan membaca. Dan kemudian kalau misalkan seperti tadi lah Kak Mora, yang anak-anak yang Kak Mora sebutin gitu ya, misalkan tadi ketika saya kisahkan betul Isra Mi'raj prosesnya ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia itu paling nyimak loh, paling nyimak sampai selesai, sampai kemudian kisahnya Abu Jahal ketawa, terus kemudian pada akhirnya penyematan, dari situlah disematkan Abu Bakar mendapat gelar Asy-Siddiq. Itu selesai, terus saya kembali kan closing gitu ya. Dia mulai lagi itu. Berarti kan apa yang disampaikan sesungguhnya benar gitu. Bahwa ketika kita menyampaikan dengan hati, sepenuh hati, anak yang kayak gitu itu loh bisa diem. Jadi tapi balik lagi ya, jam tayang gitu ya. Kalau misalkan kita kadang-kadang kan kita itu gini ya, Bun, udah nyoba gitu di tengah perjalanan melihat anak gelisah, kita ikut gelisah. Betul. Ketika kita ikut gelisah, ya nggak sampai dong pesan kita. Kalau kita mau menyampaikan pesan kita, maka kuatkan diri dulu supaya kita nggak gelisah juga lihat mereka gelisah. Ya, ketika anak-anak sudah gelisah, apa dong yang harus kita lakukan? Misalnya, kalau kau anak muslim ucap takbir Allahu Akbar gitu kan, itu sudah balik dia sama kita.
Kalau kau anak muslim ucap takbir, Allahu Akbar gitu. Itu udah balik dia. Balik kemana? Fokus ke kita. Cuman 1, 2, 3 kali gitu. Terus kemudian nggak bisa sudah ngetes gitu ya kita. Sudah ucap takbir gitu. Kalau kau anak muslim ucap tasbih itu udah mulai. Kalau misalkan dia nggak fokus kan tetap ada yang ucap takbir. Nah ini kan berarti ngetes. Oh dia belum. Kalau belum kita ulang lagi sampai benar-benar bahwa kita yakin mereka fokus ke cerita kita. Balik lagi seperti itu. Jadi intinya seorang juru kisah, seorang pencerita itu nggak boleh kehabisan akal. Karena apa? Karena ketika kita merasa kehabisan akal, melihat mereka gelisah dan kita gelisah, semua yang ada di kepala kita hilang. Benar? Ya. Iya. Baik, terima kasih. Juga ngerasain seperti itu. Lalu bingung mau cerita apa. Iya, jadi kalau ditanya Kak Mora pernah lah gitu ya. Terus gimana caranya Kak Mora balik gitu? Ya saya tanya sama mereka. Tadi Kak Mora ceritanya sampai di mana? Padahal aslinya saya lupa gitu. Tapi dari sekian anak yang ada pasti ada yang nyimak. Ayo, siapa yang dengerin ceritanya Kak Mora sampai di mana tadi gitu. Dari sana itu kita tahu siapa yang benar-benar fokus sama anak. Itu membantu kita. Jadi intinya ketika anak gelisah, jangan ikut gelisah. Kembalikan mereka fokus ke kita dengan apa? Dengan ice breaking, dengan apapun itu. Tapi insya Allah yang punya kaitan dengan apa dan itu butuh belajar gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, jazakumullah khairan katsira. Insyaallah. Sami-sami. Iya. Oke, kemarin cerita apa ini? Isra Mi'raj juga sama itu apa Muhammad itu ya. Butuh 3 karakter saja sudah cukup mendiamkan. Iya, Masya Allah. Iya, betul. Nanti tambah seru lagi ya di Muhammad Teladan Sepanjang Zaman. Wah, Nah, keren lagi. penasaran isinya. Ya, terima kasih Kak Mora, terima kasih Ayah Bunda semuanya. Sudah nggak terasa ya, sudah jam 20.57. 3 menit lagi sudah jam 9 ya, Masya Allah. Sudah waktunya kita menemani anak-anak ya. Terima kasih sekali, ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan seperti Kak Mora kita bersemangat untuk menirukan karakter suara minimal 3 macam suara. Tadi ada yang penasaran tuh nanya, Kak Nora bisa menirukan suara tokoh siapa saja atau berapa macam tokoh yang bisa ditirukan? Saya termasuk orang yang nggak banyak karakter suaranya, tapi saya selalu memilih ketika mau berkisah maka saya pilih yang mencuri perhatian anak-anak gitu ya. Karena waktu tahun berapa itu saya kan pejuang lomba. Saya selalu penasaran kenapa sih kok orang-orang itu menang dan saya kalah gitu. Bukan karena nggak terima, bukan, tapi karena ilmunya mungkin kurang gitu ya. Nah, di satu ketika saya berjumpa dengan Kak Gentong waktu itu dari Surabaya, beliau bilang, kalau kamu di awal itu first impression-nya jelek gitu ya, maka kamu juga nggak akan dapat apa-apa ya. Hampir sama ketika kita mengatakan sama anak-anak, ya kalau sholatmu jelek ya kamu nanti anunya ya jelek gitu ya. Tapi kalau sholatmu bagus ya hampir seperti itu gitu ya, first impression gitu. Jadi ketika first impression seperti apa ya, makanya saya katakan hanya dengan berbisik-bisik itu sudah first impression gitu. Tapi kalau misalkan sudah anak-anaknya udah tenang banget ya saya nggak perlu pakai itu, saya pakai yang lainnya gitu. Jadi intinya bagaimana balik lagi ke kita bagaimana membaca situasi dan kemudian lakukan dengan sebaik-baiknya dan penuh percaya diri. Karena apa? Yang tahu kisah itu, yang tahu yang kita ceritakan adalah kita. Anak-anak belum tahu. Jadi jangan, kalau misalkan bilang, Bu Guru salah. Emang anak-anak tahu kalau kita salah? Kalaupun mungkin mereka mendengar dan pernah mendengarkan ceritanya, kamu orang salah loh, kumang. Ya mohon maaf lah nanti. Tapi kalau saya yakin gitu. Jadi intinya, ayo para pejuang literasi, mari berkisah dimanapun, kapanpun, dan apapun itu. Terima kasih. Pesannya ya, menutup perjumpaan kita tadi, pesannya luar biasa. Mari kita berkisah dimanapun, kapanpun,
kepada siapapun. Ya, terima kasih banyak Kak Mora, terima kasih Ayah Bunda sekalian. Kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum pintar. Dan kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mora. Sama-sama. Mohon maaf. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Mora. Waalaikumsalam. Sama-sama. Nggih.